warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Bayu Baskoro, NIM 2301019037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman sebagai tugas akhir dari media pembelajaran. Langsung saja, media yang saya gunakan adalah media visual berbentuk PPT. Baiklah. Nah, tanpa perlu berlama-lama, apa itu yang namanya rukun iman? Yang pertama, ada gambar di sini, seorang anak menjawab, iman kepada Allah, Bu. Benar. Akan tetapi yang lebih betulnya atau yang lebih tepatnya yakni rukun iman merupakan pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi, bagi seorang muslim atau muslimat, cowok cewek, harus paham atau harus menerapkan rukun-rukun iman. Karena iman adalah pilar-pilar atau bisa disebut tiangnya. Jadi seorang muslim, dia tidak menerapkan rukun iman, otomatis dia tidak bisa disebut dengan seorang muslim. Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Jadi seorang muslim itu harus percaya, harus wajib tentang adanya Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Nah, sekarang apakah diperbolehkan jika seorang muslim mempercayai dua Tuhan? Tentu saja hal itu tidak diperbolehkan, karena dalam bentuk Islam, Tuhannya orang Islam yaitu Allah yang Maha Esa. Seperti yang disebut dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allah somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengimani atau percaya tentang keesaan Tuhan tersebut. Dan yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi seorang muslim itu harus percaya hal-hal yang gaib atau malaikat. Jadi seorang muslim itu harus percaya adanya malaikat mungkar nakir dan malaikat lain-lainnya. Nah, dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Seorang muslim wajib mengimani, wajib percaya tentang adanya kitab-kitab Allah. Jadi tidak hanya percaya kepada Al-Quran saja, akan tetapi dia juga harus mengimani tentang adanya kitab Injil, Taurat, Zabur, dan lain-lain. Karena itu merupakan kitab-kitabnya Allah. Akan tetapi yang harus dipelajari oleh seorang muslim yakni kitab Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu nanti akan menemani orang-orang yang senantiasa membacanya. Jadi ketika nanti seorang muslim itu telah meninggal dan ia ketika di dunia itu rajin membaca Al-Quran, maka ia di dalam kubur tidak akan ketakutan, tidak akan disiksa. Ia akan ditemani oleh Al-Quran. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Jadi seorang muslim itu wajib mengimani, wajib percaya tentang adanya utusan-utusan Allah, yakni para nabi dan para rasul. Jadi harus percaya ya anak-anakku sekalian. Tanpa kamu percaya dengan rasul, tanpa dengan percaya adanya rasul, maka kamu tidak layak disebut dengan seorang muslim yang sejati. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Jadi seorang muslim itu harus iman atau percaya tentang adanya hari kiamat. Kita tidak boleh mengikuti logika-logika atau teori-teori barat yang menyebutkan bahwa kehidupan manusia itu kalau dia sudah meninggal ya udah, maka tidak ada kehidupan lagi. Nah, kita tidak boleh percaya dengan teori yang seperti itu. Yang harus kita percayai adalah ketika kita sudah mati nanti atau ketika kita sudah meninggal, kita masih ada kehidupan yang lain di alam barzakh. Nanti juga ada yaumul hisab, nanti ada pembalasan. Kalau orang itu amalnya baik, maka dibalas akan ditempatkan di surga. Kalau amalnya buruk, nanti ia akan ditempatkan di neraka. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana sih jika seorang muslim di dunia itu amalnya baik itu sedikit,
dan amalnya buruk itu banyak, Pak. Nanti ia akan ditempatkan di neraka terlebih dahulu, akan dihabiskan dia dosa-dosanya di situ. Berapa lama? Ya tergantung dari perbuatan yang ia lakukan di dunia. Maka dari itu ya anak-anak, kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan atau kita mencari bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Seperti kalau di dalam kelas menolong teman, terus hormat kepada orang tua, terutama ini ya, hormat kepada orang tua. Nah, ketika kalian nanti atau besok atau kapanpun ingin berangkat sekolah, hendaknya salim dulu kepada orang tua. Tidak hanya minta uang jajan, tidak hanya minta uang saku, tapi salim dulu, minta doa restu kepada orang tua. Dan wala taqul lahuma uffin. Nah, kalian kalau disuruh atau dimintai tolong oleh orang tua, tidak boleh mengucapkan harus segera dilaksanakan. Misal si Budi, Bud, tolong belikan ibu cabai. Gak mau, aku lagi main FF ini. Itu tidak boleh. Harusnya yang benar bagaimana anak-anak? Ya, harus segera dilakukan. Karena kalian itu bisa lahir di dunia dengan taruhan nyawa seorang ibu. Bayangkan 9 bulan kalian di kandungan ibu. Betapa ibumu itu payah susah menjaga kalian. Maka dari itu hormatilah kedua orang tuamu. Ya, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kita harus mengimani tentang adanya qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Lah Pak, berarti kita nggak usah merencanakan sesuatu ya Pak, karena kan semua sudah tertulis. Bukan begitu. Kita harus tetap melaksanakan atau merencanakan sesuatu sebaik-baik mungkin. Yang penting kita itu sudah berusaha. Karena kita sebagai manusia biasa itu tugasnya hanya berusaha, dan yang menentukan nanti adalah Allah. Nah, kalau cita-citamu atau kalau usahamu itu gagal, berarti itulah jalan yang bukan terbaik untukmu. Mungkin di kemudian hari atau di lain kesempatan Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik untukmu. Nah, jadi seperti itu ya. Yang pertama, rukun iman itu iman kepada Allah. Kita harus menjalankan dengan penuh. Contohnya seperti sholat dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus ada iman kepada mereka, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, mungkin penjelasan Bapak cukup sampai di sini dulu ya. Kita sambung di lain hari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.